Hari lahirnya Pancasila diperingati dengan begitu khusyuk, serius, dan tidak main-main. Hari kelahiran Pancasila menandakan sebuah era baru di Indonesia. Di bawah lindungan kepakan sayap Garuda yang begitu indah, kokoh, dan kuat, elit kayu harum pun harus gigit jari lagi. Jokowi dilindungi 5 sila dari Pancasila. Presiden Jokowi untuk kesekian kalinya selamat dari gempuran 4 isu yang siap menghancurkannya dan menenggelamkannya. Di hari lahir Pancasila yang kita peringati setiap tanggal 1 Juni, Presiden Jokowi tetap presiden. 4 isu yang tergolong berbahaya, tapi orang baik pasti selalu dilindungi Tuhan. Apa sajakah isu itu? Yang pertama, serbuan TKA Cina yang direfresh lagi sejak marak jelang Pilpres 2019. Serbuan TKA Cina di pandemi COVID-19 ini membuat grup WL kebanyakan orang pendukung Jokowi pun bereaksi keras. Isu tersebut membawa-bawa banyak orang dalam pemerintahan pusat. Ada nama Luhut yang selalu disebut-sebut. Ada juga nama Menteri Tenaga Kerja yang dianggap berpihak kepada Cina. Tapi tujuan mereka sebenarnya satu, menghancurkan Presiden Jokowi. Tapi di hari lahirnya Pancasila 1 Juni, isu tersebut redam karena memang tak benar adanya. Isu yang kedua yaitu reproduksi dari isu lama, yakni kebangkitan PKI. Lewat kompor-kompor di Twitter yang diisi oleh elit oposisi, baik dari legislatif, partai baru, dan pemuka agama keblinger, mereka angkat terus isu PKI dan kelahiran komunisme di Indonesia. Pemahaman rakyat tentang komunisme masih sangat dipengaruhi oleh framing busuk Orba yang dimainkan oleh klan kayu harum. Kebangkitan PKI ini sekali lagi digoreng untuk memanas-manasi situasi menjelang hari kelahiran Pancasila. Bukan karena menggoreng di hari G30 SPKI menjelang pesakitan Pancasila yang dirayakan di tanggal 1 September. Maklum, mereka itu kaum kebelet. Isu tersebut sering digoreng sejak awal tahun 2014. Lanyala yang dulunya pendukung Prabowo pun mengaku bahwa dia yang memainkan isu tersebut. Tapi pada akhirnya Lanyala meminta maaf. Minta maafnya sudah selesai. Tapi apa yang dia kerjakan ternyata nggak selesai sampai saat ini. Tapi bagaimanapun Jokowi selamat dari isu tersebut karena memang Pancasila lahir. Yang ketiga, Presiden Jokowi makin dianggap represif dan demokrasi dibungkam. Lewat seminar yang gagal dan memframing bahwa dibalik itu adalah pemerintahan Joko Widodo yang melakukan ancaman kepada para penyelenggara. Bahkan sampai-sampai lembaga MUI pun ditarik-tarik untuk kepentingan tersebut. Penggalangan seminar tersebut dianggap dan diframing beberapa orang, didalangi oleh pemerintah pusat yang kabarnya tak senang dengan kata pemecatan. Padahal kalau mau dikata, itu hanyalah pesan WhatsApp yang tidak tahu siapa. Bisa siapa saja. Kalau bicara pemerintah pusat, mereka mana main WhatsApp. Kalau benar Presiden Jokowi represif seperti era Orde Baru, itu para penggiat seminar bisa mendadak hilang dan ditemukan di rawa-rawa. Maka menuduh pemerintah pusat sebagai dalang penghentian paksa seminar itu adalah cacat secara logika. Sayangnya ada saja orang-orang blokok yang menggoreng isu tersebut, mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu represif. Namun Presiden Jokowi melalui Mahfud MD selaku Menko Polhukam mendukung kasus tersebut untuk dilaporkan ke kepolisian. Jadi bisa sekalian di forensik itu nomor-nomornya siapa yang melakukan intimidasi. Kali aja ada bau-bau kayu harum di sana. Mereka kan jago bikin gituan. Isu keempat, kasus pembunuhan orang kulit hitam di Amerika untuk menggiring bahwa aparat TNI juga represif sama orang Papua. Mereka, para klan kayu harum pun menjalankan operasi senyap ini. Di Twitter dan Instagram pun berseliweran narasi, lihat dalam negeri dulu sebelum lihat Amerika. Mereka sengaja ingin memanas-manasi hubungan warga Papua dengan Presiden Jokowi. Mereka ingin berita di Amerika tersebut membakar Indonesia. Memang, antek Amerika ini paling rusuh kalau soal beginian. Apalagi dengan Australia, tempat pemerintah sana melindungi si kuman yang juga sempat sebarin provokasi antara warga Papua dengan pihak keamanan negara. Presiden Jokowi nggak bisa diserang isu dalam negeri, isu Amerika pun diimpor ke Indonesia.
Padahal selama ini kita tahu bahwa itu adalah hoax. Presiden Jokowi justru adalah presiden yang paling sering datang ke Provinsi Papua untuk membangun infrastruktur dan manusia. Presiden Jokowi mengasihi Papua. Apa saja yang diminta Papua terkait kelestarian mereka di bumi Indonesia dipenuhi oleh Presiden Jokowi. Jadi sekali lagi, di hari lahir Pancasila yang kita peringati setiap tanggal 1 Juni 2020 ini, Presiden Jokowi berhasil membawa Indonesia semakin bermartabat. Maju terus Indonesia!